Halo, selamat datang kembali di channel YouTube Indo Programmer. Di video kali ini kita akan bahas penggunaan Ilocon relation atau relation Ilocon di Laravel 11 ya. Kalau kita lihat di dokumentasi, kalau saya cari di sini relation, nah ini relationship menggunakan Ilocon. Nah, relationship ini digunakan untuk membantu kita ketika nanti ada di database kita memiliki tabel yang banyak yang saling memiliki relasi antar tabel gitu ya. Mungkin kalian sudah tahu juga, mungkin yang sudah mendalami basis data, di database itu ada yang namanya relationship table. Nah, di dalam relationship table ini bisa terdapat beberapa cardinality ataupun relasi yang dilakukan antar tabel itu kan ada banyak, ada one to one, ada one to many, ada one to many inverse ataupun kebalikannya kan gitu ya. Jadi kita bisa menggunakan Ilocon relationship ini untuk membantu kita dalam menentukan relasi-relasi yang ada di dalam tabel database kita gitu ya. Nah, nanti mungkin yang akan saya gunakan di video ini cardinality-nya itu yang one to many dan juga kebalikannya one to many inverse ya. Nah, di video kali ini direncanakan seperti ini misalnya. Saya akan punya nanti database, misalnya saya buat database yang nanti di dalamnya ada dua tabel, yaitu tabel kategori dan juga tabel buku ya. Nah, di dalam dua tabel ini, kalau kategori berisikan kategori bukunya, misalnya pada rencananya primary-nya adalah primary key-nya adalah ID, lalu memiliki field nama, created at dan updated at ya. Begitu juga di tabel buku. Di tabel buku memiliki primary key yaitu ID, lalu foreign key-nya adalah kategori underscore ID. Nah, jadi foreign key ini artinya apa? Kunci pendatang yang berasal dari tabel di mana primary key itu berada. Berarti di tabel kategori yaitu primary ID. Jadi gitu ya. Jadi di dalam tabel buku akan ada nanti foreign key bernama kategori ID yang sebagai penghubung antar dua tabel yang saling berelasi gitu ya. Nah, cardinality-nya ini di sini saya buat one to many nih. Kalau saya pakai draw.io kan ada nih. Ini nah ini one to many, ada one to many kalau nggak salah di sini. Ini one to many gitu ya. Jadi saya sudah tentukan cardinality-nya. Jadi artinya satu kategori akan terdapat di banyak buku gitu ya. Jadi dalam satu kategori itu nanti ketika ada di dalam tabel buku pasti relasionalnya dalam bentuk one to many. Satu data kategori akan terdapat di banyak data buku gitu ya, karena buku pasti lebih dari satu. Maka di sini saya buat relation cardinality-nya adalah one to many gitu ya. Jadi mungkin pertama-tama saya akan buat project baru dulu di Laravel saya. Saya buat aja di folder seperti ini, lalu saya buat nama projectnya, misalnya saya buat namanya saya mulai buat project Laravel new, saya buat namanya relasi, atau kita buat aja gini ya, purpose komputer misalnya gitu ya. Lalu saya enter, saya akan buat projectnya. Di sini saya pakai none saja. Lalu saya pakai PHP unit. Saya akan pakai database MySQL ya. Jadi di sini saya sudah aktifkan service MySQL-nya. Oke. Nah, di sini kita tunggu untuk pembuatan projectnya. Oke. Nah, di sini saya menggunakan di sini ditanya ya database yang akan digunakan apa. Defaultnya itu SQLite kalau Laravel 11 ya.
Karena saya mau pakai MySQL, saya buat aja sini MySQL. Lalu saya enter. Lalu di sini ditanya default database update. Would you like to run default database migration? Nah, karena default tadi di SQL kan, nggak usah, kita buat aja no. Karena kita mau pakai MySQL ya. Oke, sekarang kita masuk ke projectnya. Purpose seperti ini. Oke, baru saya buka connector saya. Oke. Nah, di sini, nah ini udah ya, sudah run. Kalau saya coba start local development servernya PHP artisan serve. Nah, kalau saya buka di browser saya di sini, nah ini. Nah, sekarang ini, database purpose-nya belum kita buat ya. Oke, nah jadi nanti kita akan buat database-nya. Tapi sebelum kita buat database-nya di dalam PHP-MyAdmin ini, saya buat dulu migration untuk kedua tabel ini. Oke, maka di sini saya masuk ke terminal di VS Code-nya, saya masukkan perintah PHP artisan. Langsung saya buat aja make model. Pertama model untuk kategori beserta migration-nya saya buatkan min m untuk membuat sekalian migration-nya ya. Oke, nah lalu satu lagi PHP artisan make model untuk buku. Di sini saya buat juga migration-nya. Oke, nah kalau kita lihat di bagian database, lalu di migration, tapi coba sebentar kita lihat dulu ya INV-nya. Kenapa dia mengarah ke situ? Oh, sudah ke MySQL ininya ya. Sekarang kita tinggal buat di sini. Nah ini sudah ada dua tabel ya. Ini kategoris dan juga bukus. Jadi karena kita buat tadi dalam format langsung menciptakan default migration-nya juga bersama modelnya, jadi dia buat seperti jamak gini ya, ditambahkan s, jamak dalam bentuk bahasa Inggris, tapi nggak apa-apa. Oke, pertama kita buat untuk kategori, berarti di sini ada field nama saja ya. Maka di sini saya buat field untuk nama, untuk keterangan nama kategorinya apa ya, gitu. Saya buat tipe datanya itu string. Lalu judulnya itu nama fieldnya ya nama gitu. Saya buat di sini label boleh gitu ya. Oke, begitu juga untuk di buku. Nah, di buku ini tadi ada primary key ya, dan juga ada foreign key. Oke, maka di sini primary key-nya ID, lalu saya buat foreign key ke tabel ataupun ke tabel si kategori tadi. Maka di sini foreign ID for, lalu di sini saya tuliskan nama model yang menghubungkan nanti ke tabel kategori. Nama modelnya adalah kategori yang ini ya, ini ya. Ini saya enter saja. Oke. Kelas. Di sini langsung tambah otomatis ini ya. Model kategori. Oke. Nah, lalu selanjutnya di sini saya buat untuk judul bukunya tadi ya. Di sini judul. Oke. Lalu di sini juga tables untuk apa tadi? Setelah judul, penulis dan tahun. Oke. Penulis. Oke, dan juga di sini tahunnya. Oke. Nah, lalu sekarang kita lakukan migrate ya. PHP artisan migrate. Kita lakukan migrasi. Ya, di sini ditanya database-nya belum ada. Mau dibuatkan? Yes kan saja. Oke, lalu kita coba lihat di PHP-MyAdmin, saya refresh. Oke, di sini sudah ada purpose komputer. Nah, di sini tabelnya sudah ada, bukus. Nah ini, ya kan. Lalu ada juga hasilnya ini kok ada kategori ID ya. Nah itu hasil dari perintah yang ini, foreign ID for. Oke. Nah jadi langsung berhasil diciptakan. Oke ya. Kalau di kategori, kalau kita perhatikan,
tidak ada ya. Hanya ada satu primary key aja dia. Kalau di tabel buku ada satu primary key dan satu lagi foreign key, yaitu kategori ID untuk foreign key-nya. Nah, sebagai contoh, saya di kategori langsung saya isi aja dulu datanya di sini untuk mempermudah kita. Misalnya kita buat nama-nama kategori bukunya, misalnya pertama itu Python, yang kedua itu misalnya PHP, ya kan, misalnya tambah lagi nih di sini satu lagi apa ya, Java misalnya. Oke, nah seperti ini, lalu saya go. Sekarang saya, sorry, salah tempat. Ini ya. Oke, sekarang saya punya kategori bukunya ada 3 ya. Nah, sekarang saya mau isi ke tabel buku yang ada. Di sini saya tulis kategorinya 1. Tadi kategori 1 itu untuk apa tadi ya? Coba kita lihat kalau lupa. Python. Berarti di sini kedua tadi apa? PHP dan Java. Python, PHP dan Java. Oke, saya insert data ke tabel buku. Pertama ID-nya di sini. Algoritma pemrograman, misalnya itu judulnya ya, pemrograman dengan Python. Oke, penulisnya pertama, misalnya kita buat dia seperti ini dulu. Oke, buku kedua ID-nya ini PHP dasar pemrograman web, misalnya itu judul bukunya. Oke, penulisnya tahun 2020, misalnya seperti ini. Go. Atau mau saya tambah satu lagi juga boleh untuk yang Java-nya, ya kan? OOP kan dengan Java, misalnya gitu ya. Penulisnya Budianto 2023. Oke, sekarang saya coba lihat datanya. Saya punya tiga data yang masing-masing yang berhubungan dengan ID kategorinya atau kategori ID-nya. Nah, kita di video ini hanya mau membahas bagaimana menyajikan data tersebut ke dalam project Laravel kita, gitu ya. Nah, misal kita sediakan dulu sebuah tampilan yang bagus untuk menampilkannya ya. Misal saya buat layout dulu. Saya buatkan sebuah view baru untuk membuat layout di Laravel. PHP artisan make view. Saya buatnya nama foldernya layout. Lalu saya kasih nama filenya template. Oke, kalau kita lihat di views, resource views, nah ini di sini saya gunakan format bootstrap saja. Oke, saya pakai yang online version, yang ini ya. Copy, lalu masukkan di sini, lalu saya atur dulu templatingnya di sini, mungkin div dengan kelas container. Lalu di sini ada sebuah row, di dalamnya ada div dengan call md 12, kita buat full aja. Saya atur py-nya sebanyak 4. Oke, nanti di sini kontennya kita akan buat ya di dalam row-nya ini biar gampang. Atau di sini nanti nih kontennya di sini. Di sini saya tambah yield pakai blade template ya. Ini saya aktifkan blade extension saya dulu. Yield. Nah, seperti ini saya kasih namanya konten. Lalu ini juga saya kasih yield juga untuk ngasih title-nya. Yield title. Oke, nah seperti ini. Lalu saya akan hubungkan ke file home ya. Nanti akan saya buat home ya. Saya buat sekarang aja PHP artisan make view, namanya adalah home. Oke. Nah, sekarang saya ada home. Lalu isinya ini langsung kita lihat aja di dokumentasi Laravel. Di sini sudah ada itu blade templates. Itu blade templates untuk layouting ada di sini. Ini ya. Nah, di sini kita mau apa ya? Extending. Nah, ini. Oke,
pertama berarti di sini kata kuncinya saya ganti nih, aktifkan blade extension saya dulu ya. Extend dari folder layout ya kan, layout, lalu nama filenya adalah template. Oke, lalu di sini ada section ya, section untuk title ya. Kalau di section title nggak perlu end section, langsung gini aja. Saya buat aja di sini nama sectionnya, nama yield yang tadi title, di sini saya kasih beranda relation ilokun gitu ya. Lalu di bawahnya ada section untuk konten. Di sini section untuk konten namanya. Ya kan? Atau ya benar. Seperti ini. Nah, di sini saya akan isi nanti sebelumnya sorry ya. Di sini saya tambah satu lagi baris untuk buat navigasi ya. Di template-nya saya kasih nav. Ada nggak? Ada nih, navs. Saya pakai yang sederhana aja, mungkin yang ini navs and tabs. Mungkin saya pakai yang tengah yang seperti ini. Oke. Nah, di sini saya hapus yang nggak perlu. Saya hanya butuh dua. Ya, yang pertama ini untuk kategori. Gini ya. Yang kedua ini untuk buku. Ini mungkin saya hapus saja. Saya belum perlu. Oke, kalau sekarang kita coba refresh browser kita ini. Belum ya, karena belum saya atur routes-nya. Mungkin selanjutnya saya buat sebuah controller baru, PHP Artisan Make Controller. Nama controllernya adalah Home Controller. Oke, lalu saya atur routes-nya untuk mengelola pad atau halaman di website saya. Oke, di sini saya buat route baru, metodenya get. Ini saya hapus saja, saya nggak perlu ini lagi. Gini ya. Lalu di sini, oke, di sini saya arahkan ke home controller. Nah, sudah. Kelas, lalu metode yang pertama kali jalan adalah index. Lalu saya kasih name home. Oke ya. Lalu kita lihat controller home di HTTP. Di sini saya arahkan ke public apps, public function index. Saya pindahkan ke view bernama home. Oke. Sudah. Lalu saya coba refresh. Nah, sudah ada ya. Maunya navigasinya agak ada latar belakang ya. Bisa nggak dibuat jadi dark mode berwarna hitam gitu. Atau kita kasih nih di sini nih. Nah, di sini PG dark misalnya. Kita coba ya. Oke, sudah. Saya punya dua navigasi nih. Saya buat yang sederhana aja gini aja ya. Oke. Nah, nanti akan tampil untuk membuka kategori dan buku. Oke. Yang pertama mungkin bagaimana kita menampilkannya yang datanya saling berhubungan gitu ya. Berarti selanjutnya ini migration-nya saya tutup aja dulu. Sekarang saya mau menentukan sesuai dengan cardinality tadi yang ada di sini. Kategori itu memiliki cardinality one to many ya kan. Maka di models kategori coba kita lihat di bagian models. Nah, ini. Nah, pertama saya tentukan dulu semua atributnya, protected, nama tabelnya tadi apa? Nama tabel yang kita punya tadi itu adalah kategoris. Lalu selanjutnya primary key-nya kita tentukan, primary key dengan ID. Lalu protected lagi. Di sini untuk view labelnya. Apa aja, ada ID dan ada nama. Oke, kalau sudah kita tentukan ini konfigurasinya, selanjutnya kita tentukan cardinality-nya ke siapa,
tabel kategori cardinality-nya one to many kan, maka di sini saya buat public function. Jadi saya akan buat function untuk menentukan cardinality-nya. Lalu saya tuliskan public function nama tabel yang akan berhubungan, yaitu tabel kita tadi apa? Tabel buku ya. Maka di sini buat buku namanya. Lalu titik 2, saya tentukan cardinality-nya di sini setelah titik 2. Has many. Nah ini ya, yang ini. Ini saya enter aja, maka nanti akan ditambahkan sebuah namespace baru di sini. Oke, lalu buka kurung kurawal. Lalu kita tuliskan perintahnya. Return this has many. Has many dari tabel mana? Buku. Ya, di sini buku ini artinya modelsnya ya, buku titik 2 kelas. Oke, nah ini dia. Untuk di kategori, karena kategori terhubung ke model buku. Ini sudah saya jelaskan kan, hubungannya ke model buku dengan cardinality has to many. Artinya ini has to many ini one to many ya. Oke, lalu selanjutnya untuk tabel buku. Di sini ya. Oke, maka di sini saya tentukan lagi seperti tadi protected table untuk menentukan nama tabelnya tadi. Di sini saya kasih nama tadi apa? Bukus. Protected primary key. Tadi ini primary key-nya ID, lalu protected lagi field labelnya, field yang bisa diakses. ID, lalu kategori ID, lalu judul bukunya, penulis, dan juga tahun. Nah, di sini kita tuliskan kebalikannya karena tadi kan tadi kategori itu cardinality-nya one to many. Maka di sini juga kita buat public function kemana? Ke tabel kategori. Maka di sini tulis kategori nama functionnya. Buka kurung tutup kurung. Lalu saya tentukan di sini kalau di sini bukan one to many melainkan belongs to. Ya, belongs to seperti ini. Lalu buka kurung kurawal, lalu tulis di sini return this belongs to seperti ini ke tabel mana? Ke model kategori, lalu titik 2 kali kelas. Sudah. Nah, di sini sudah kita tentukan relationship-nya dengan cardinality tadi one to many. Kategori itu memiliki cardinalitas one to many. Lalu dari sudut pandang tabel buku, maka di sini dibuat cardinality-nya belongs to. Ya, oke. Nah, sekarang kita mau coba menampilkan datanya itu ke dalam misalnya ke dalam tabel buku. Kita mau menampilkan data dari tabel buku nih, ya kan? Maka kalau kita lihat tadi di sini kan mana menu template kita tadi ada menu buku ya. Di sini ada navigasi buku. Nah, ini ya. Di sini saya ganti routes-nya menjadi route buku. Saya arahkan ke routes dengan nama buku. Maka kalau kita lihat di route saya belum punya buku, saya buat dulu controllernya di sini php artisan make controller buku controller resource. Semua metodenya saya sediakan, nggak apa-apa. Kita hanya mau membahas bagaimana menampilkan data yang saling berelasi dulu ya. Nanti kalau masalah update, delete, dan yang lainnya sama aja. Nggak ada yang berbeda. Oke. Begitu juga untuk kategori controller, saya juga buat kategori controller. Nah, begitu juga saya mau buat artisan untuk view-nya, masing-masing buku dan kategori. Make view di folder buku, lalu nama filenya index. Oke, begitu juga di kategori. Biar rapi ya, saya buat dalam satu folder. Nah, ini dia kan. Oke, pertama mungkin saya tentukan dulu untuk yang buku tadi ya. Route, metodenya get, kalau namanya buku, nama routes-nya, pad belakangnya, maka ini arahkan ke buku controller. Metode pertama kali dijalankan, yang dijalankan adalah metode index. Name, tadi sesuai dengan yang di link, buku ya. Begitu juga untuk route yang kategori.
saya arahkan ke kategori controller. Metode yang dijalankan adalah metode index. Nama route-nya kategori. Sudah. Oke. Nah, kita akan coba sekarang menampilkan data di tabel buku. Maka kalau kita lihat di controller, nah seperti ini. Nah, harusnya kan di sini tinggal kita tulis aja kan. Misalnya seperti ini nih. Kita lihat data sama dengan, langsung aja panggil model buku ya, karena kita mengambil data buku. Lalu titik 2, all. Kan gini biasanya mengambil data keseluruhan di tabel buku ya. Kalau kita coba DD sekarang ini, variable data. Kita coba ya. Di sini saya ganti ujungnya ini menjadi buku. Nah, kita lihat datanya yang didapatkan adalah original. Mana nih original? Nah, ini ya. Nah, ini datanya kan. Ya kan, kategori ID-nya kita dapat. Oke, nah sekarang kasusnya bagaimana kalau kita menampilkannya itu ke tabel? Boleh aja sih, kan gini kan. Nah, yang muncul tadi kita lihat kan ini kan ID kategori ID-nya 1. Seharusnya nanti yang mau kita tarik adalah datanya, yaitu kategori ID 1 ini nama kategorinya apa ya? Nah, kalau kita lihat di tabel kategori, informasinya itu berada di sini kan, di field nama di tabel kategori. Tapi di dalam tabel buku yang kita terima hanya kategori ID. Nah, kalau kita sudah gunakan relationship tadi, maka nanti kita bisa ambil data ini. Kategori ID 1 namanya apa ya? Gitu. Nama kategorinya apa? Gitu ya. Oke. Nah, di sini datanya mungkin sudah kita dapatkan. Yang menjadi perlu kita rubah itu adalah bagaimana kalau kita tampilkan dalam bentuk tabel HTML. Gitu ya. Nah, ini saya ganti, saya hapus saja. Ini saya passing data. Namanya buku. Lalu saya passing ke sebuah view. Bernama foldernya buku, filenya index. Lalu saya passing datanya. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita perhatikan sekarang di buku. Nah, ini ya. Langsung saya buat tag table. Di sini kelasnya adalah table. Langsung saya buat di sini thead. Ya kan, di sini tr. Lalu saya tentukan td-nya apa aja. Di sini nomor misalnya ya. Baru di sini nanti harusnya ada judul. Setelah itu ada kategorinya apa, gitu ya. Lalu di sini td penulis, baru tadi tahunnya ya. Harusnya th ya, sorry, kita ganti nanti th. Ini td kita ganti jadi th. Oke, sudah. Lalu di tbody nanti akan ada tr, td-nya sebanyak 5. Nah, ini saya perbanyak saja jadi 5. Oke, maka di sini saya sisipkan for each. For untuk blade template ya. Ini saya aktifkan blade extension saya dulu di VS Code. Lalu di sini for each. Seperti ini. Lalu tadi yang dipassing apa? Buku ya. Lalu di sini saya kirimkan ke dalam data. Ini saya pindahkan. Oke. Nah, seperti ini. Berarti kan kalau kita mau menampilkan judul ini, kalau kita tinggal lihat di tabel buku ya, namanya apa fieldnya? Judul kan gitu ya. Maka di sini saya tuliskan juga sini data judul kan. Oke, kalau kita coba refresh, mana tadi? Nah, ini kan sudah muncul bukunya ya. Oke, nah tapi ini oh iya, saya belum buat blade template-nya. Saya belum ambil blade template-nya, berarti harus saya ngikutin ini kan. Tadi lupa ya, saya buat di mana tadi indeks. Nah, ini. Harusnya saya sisip di sini. Ini saya masukin, tabelnya ini saya masukin ke konten. Oke. Nah, sudah. Ini kan sudah masuk ya. Oke, ini saya atur jaraknya terlalu dekat. Ya ini saya atur margin topnya 5. Nah, sudah ya. Kita sudah dapat judulnya. Nah, kalau kategori harusnya nanti yang muncul itu adalah judulnya atau nama kategorinya. Tapi kalau kita tanpa relasi kan berarti kita tulis di sini apa?
data kategori ID kan. Kan gini ya. Nah, yang muncul kan ini. Tapi kita mau ngambil nama kategorinya yang ada di tabel kategori. Mana tadi kategori kita? Nah, ini namanya. Maka di sini tinggal kita tulis saja siapa tadi nama function yang menghubungkan buku dengan tabel kategori, yaitu functionnya adalah mana tadi model buku kita ini, yaitu ini kategori. Ya kan? Maka di sini saya tulis gini. Oke, nah ini kan kategori ID kan, maka di sini saya tulis kategori nama, ya kan? Atau awalnya sih kalau tanpa relasi pasti gini kan, kategori underscore ID kan gitu ya. Nah, seperti ini. Mana tadi? Nah ini kan. Tapi kalau kita mau ngambil namanya, maka kita tuliskan setelah variabel data nama function yang di tabel buku yang bertugas menghubungkan tabel buku dengan tabel kategori, yaitu ini nama functionnya. Kategori. Maka di sini saya tulis kategori, lalu simbol seperti panah ini, panggil nama field yang ada di tabel kategori. Maka saya tulis di sini nama. Refresh. Nah, dapat kan? Ya, kalau ini tinggal penulis, tinggal lanjut aja. Karena penulis itu di tabel buku, maka kita tulis aja gini, data penulis. Ya kan? Begitu juga ini. Data tahun. Udah. Dapat ya. Nah, ini tinggal nambah iteration aja di sini. Di sini saya tambah loop iteration. Simpelnya aja biar buat penomoran. Gitu ya. Nah, ini dapat nih kategorinya. Kalau mau nanti saya tambah lagi data di tabel buku. Mana tadi tabel buku? Ini misalnya saya buat insert lagi untuk Python di sini. Nah, gini. DBMS menggunakan Python misalnya. Judulnya, penulisnya Yoko 2024. Oke. Di sini. Nah, berarti kan dapat juga. Padahal yang kita simpan di tabel ID-nya 1. Tapi karena tadi kita sudah tentukan relationship-nya di tabel buku terhadap tabel kategori. Nah, ini nama function yang bertugas melakukan penghubungan relasinya. Maka ketika mau kita tampilkan tadi di sini, kita tuliskan ini nama functionnya ya. Function kategori. Artinya function kategori yang tadi ada di model yang kita miliki, di model buku ini. Lalu setelah itu, tuliskan nama tabel atau nama field yang ada di dalam kategori yang ingin kita tampilkan, yaitu namanya. Gitu. Ya. Nah, ini dia caranya. Cara mudahnya melakukan relationship tabel di dalam Laravel menggunakan Eloquent. Kan gitu ya. Nah, begitu juga kebalikannya. Kalau nanti ke kategori gimana? Kan gitu ya, sama aja. Tapi nanti bedanya di kategori kan akan terdapat banyak buku yang menjadi kategori yang sama, kan gitu ya. Nah, kita coba ya. Kan kalau kita lihat sekarang di kategori Python ada 2 buku ya. Di PHP, oh ini OOP ya. Dengan Java salah ID. Coba kita lihat. Oh ini ID-nya 2, sorry ini saya ganti jadi 3 ya. Nah, gini. Nah, kalau kita perhatikan kategori Python itu ada 2 buku. Nanti kita akan tampilkan buku-buku yang ada di kategori Python apa aja, kan gitu misalnya ya. Nah, sekarang kita coba pindah ke kategori. Mana controller kategori. Nah, seperti ini ya, bukan. Ini udah di sini langsung saja saya passing data kategori sama dengan model kategori, ambil semua datanya. Lalu kirim ke view. Pada folder buku, nama filenya adalah index. Lalu kirimkan isi semua di variabel data. Sudah. Lalu kita beranjak ke view buku di sini. Ini biar tidak memakan waktu, saya copy paste saja indeks yang ada di buku. Mungkin nanti saya rubah beberapa variabel fieldnya ya. Di sini saya aktifkan blade extensionnya dulu. Oke. Di sini mungkin hanya ada kategori kan?
Nah, baru nanti di sini ada bukunya apa aja yang di kategori itu, kan gitu ya. Di sini tidak ada tahun. Maka ini tadi yang dikirim apa? Kategori ya. Kategori. Di sini ini nama. Ini saya hapus saja dulu. Nah, kita coba gini ya. Kita tampilkan dulu biasa seperti ini. Oke. Lalu, oh iya, di template saya belum tambah menunya di sini. Oh iya nih. Belum saya tentukan routes-nya. Route kategori. Save. Lalu coba kita refresh, saya buka kategori. Ups, variabel buku dari mana? Kok buku? Di mana yang salah? Oh, di sini. Web. Bukan buku ya, sorry. Kategori. Oke. Nah, kategorinya dapat ya. Nanti saya akan tampilkan buku-buku yang masuk ke dalam kategori Python, buku-buku yang masuk kategori PHP apa Java, judul-judulnya saja gitu ya. Kalau kita coba lihat di sini ada nggak bisa buat tagging gitu ya, tag. Nah, ini button tag. Bisa nggak ya? Kita lihat dulu yang bagus gimana ya. Coba kita cari. Apa ya? Alert. Coba kita lihat alert apa yang cocok kita. Nggak ada ya. Coba di sini. Kalau di card. Nggak ada ya. Coba di bukan tooltips ya, apa cocoknya ya. Oh, ini tools. Pakai apa ya? Bukan breadcrumb, batch. Nah, ini pakai fill batch seperti ini ya kan, biar gampang nanti kita tampilkan. Nah, kita tampilkan dalam bentuk ini, yang ini dark. Oke, ini saya ambil aja nanti. Oke, nah di sini saya copy, berarti saya masukkan ke indeksnya kategori. Di sini nanti akan ditampilkan perintah ini kan. Oke, maka di sini karena kita mau melihat ininya, isi dari apa saja sih buku yang masuk kategori yang di tabel kategori gitu kan, berarti kita lakukan for each di sini. For each pakai bullet template. Nah, seperti ini. Maka di sini data. Maka di sini kalau kita lihat di model kategori, apa nama functionnya? Buku kan? Maka di sini saya tuliskan buku. Di sini buku, buka kurung, tutup kurung, get. Seperti ini. Lalu di sini saya kasih namanya row. Oke, lalu ini saya pindahkan ke dalam. Lalu di teksnya ini saya tuliskan nama judul bukunya. Maka di sini saya buat row, lalu nama field di tabel buku untuk judulnya, judul. Oke, kita coba refresh. Nah, dapat ya. Apa aja buku yang ada di tabel, di kategori Python. Ada 2 tadi ya. Di PHP nanti kalau ada lagi pasti nampil di sampingnya.
Kalau mau ganti warna, ya nggak terlalu ini, pakai danger, pakai success misalnya ya. Terlalu gelap. Oke. Nah, sudah, ya kan? Kalau misalnya nanti saya tambah lagi nih, Pak, tambah lagi nih di tabel buku ada untuk kategori PHP nih, tambah lagi di sini, ya kan? Framework, misalnya judulnya menggunakan framework Laravel 11, misalnya gitu ya. Itu 2024. Go. Lalu kita coba lihat. Nah, nambah ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi perlakuannya bagaimana menampilkan di buku yang merupakan artinya tadi one to many dan juga di kategori ya. Beda sedikit aja. Kalau kategori kan dia kita tampilkan per datanya itu masuk kategori apa. Ini kan berasal dari tabel kategori ya namanya ini. Begitu juga yang di kategori. Kita bisa melihat kalau kita buka menu kategori atau tabel kategori, kita bisa tambahkan fitur misalnya untuk melihat apa saja sih buku yang saat ini yang di dalam tabel untuk kategori Python gitu ya. Contohnya seperti ini. Ya, jadi silakan dicoba video ini terkait bagaimana menggunakan relationship di dalam Laravel menggunakan Eloquent. Boleh di-review dulu, nanti kalau sudah paham baru langsung coba di laptop atau di PC kalian masing-masing. Ya, jadi itu saja materinya atau tutorial yang bisa saya berikan melalui video ini. Silahkan tunggu konten-konten selanjutnya dari Indo Programmer. Begitu saja ya, saya ucapkan terima kasih.